Petugas gabungan kembali cari korban awan panas Sinabung. Gunung Kelut di Jawa Timur berstatus waspada, warga bersiap mengungsi. Seorang perempuan pengusaha catering tewas dibunuh. Sajian musik spektakuler meramaikan final American Football 2014. Selamat pagi saudara, bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Semoga satu walafiat meskipun di luar kalau di Kota ya, hujan terus mengguyur sejak semalam membuat semangatnya untuk tidur kayaknya. Ya, apalagi semalam itu ada bonus petir begitu ya hitungannya. Biasanya hujan terus dengan intensitas semakin deras, tapi ini plus petir pula. Mudah-mudahan pagi hari ini tidak ada yang tergenang harapannya begitu ya. Betul, tidak tergenang banjir. Tapi ya seperti di pagi hari ini kami juga akan melengkapi informasi Anda dengan tetap laporan seputar banjir yang masih ada di sejumlah daerah dan juga bencana lainnya seperti longsor. Dan juga tentunya ada update atau pembaruan informasi dari Gunung Sinabung di Sumatera Utara ya. Betul sekali. Langsung saja saudara, kita simak selengkapnya liputan pagi. Saya Senandung Najita. Dan saya Muhammad Akhir. Ya, kita mulai informasi pertama dari perkembangan Gunung Sinabung di Sumatera Utara. Aktivitas erupsi Gunung Sinabung ternyata masih terus berlanjut pada hari Senin kemarin. Dan saudara, tercatat sejak pagi hingga sore Gunung Sinabung beberapa kali menyempurkan awan panas. Berikut kami hadirkan laporan dari David Rizal serta juru kamera Ade Muskita dari Desa Guru Kinayan yang terletak 7 km dari puncak Gunung Sinabung, Sumatera Utara. Sepertilah aktivitas Gunung Sinabung sejak pagi tadi. Gunung Sinabung hari ini kembali mengeluarkan erupsinya baik skala besar maupun skala kecil sejak pukul 8 hingga siang tadi. Dan akibat dari erupsi-erupsi seperti yang Anda saksikan di belakang saya ini, tim SAR yang melakukan evakuasi ke 3 desa yang terdampak oleh sapuan awan panas pada Sabtu lalu sempat terhambat sehingga pada pukul 11.30 waktu Indonesia Barat baru bisa dilakukan evakuasi ke 3 desa tersebut. Namun evakuasi hanya bisa dilakukan sekitar 15 menit karena 15 menit setelah tim SAR berada di desa tersebut, Gunung Sinabung kembali menunjukkan aktivitasnya sehingga hal ini dapat membahayakan tim SAR sehingga mereka memutuskan untuk segera turun. Dan pada evakuasi yang dilakukan oleh tim SAR siang tadi tidak ditemukan jenazah yang terdapat di 3 desa tersebut karena memang tim SAR masih sedikit kesulitan karena laju dengan waktu, maksud kami berkejaran dengan waktu karena memang Gunung Sinabung hingga saat ini masih belum bisa diprediksi karena sewaktu-waktu Gunung Sinabung bisa kembali mengeluarkan erupsinya. Oleh karena itu pada evakuasi siang tadi hanya didapatkan beberapa barang yang diduga milik korban yang tersapu awan panas pada Sabtu lalu. David Rizal, Adi Muskita, dan Doni Paranganangin melaporkan dari Tanah Karo, Sumatera Utara. Saudara, upaya pencarian dan evakuasi korban awan panas Gunung Sinabung kemarin tak menemui hasil. Ya, petugas gabungan yang mencari hanya menemukan sejumlah barang-barang dan juga sejumlah sepeda motor tanpa menemukan adanya jenazah korban awan panas Gunung Sinabung. Proses pencarian korban paparan awan panas Gunung Sinabung dilakukan kemarin oleh tim gabungan Basarnas, TNI, Polri, dan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Kementerian ESDM. Pencarian dilakukan di Desa Sukamriah. Tim hanya menemukan 8 unit sepeda motor dan barang-barang berharga milik para korban. Jarak terdekat dari gunung kita udah menyisir sejauh 1,5 kilometer tadi. Dari Kubah Lapa kita udah menyisir dari radius sepeda motor sejauh 50 sampai 100 meter. Petugas mendaftar nomor polisi sepeda motor yang ada untuk bisa mengidentifikasi kemungkinan masih adanya korban yang belum dievakuasi. Pencarian akan terus dilakukan dan zona merah dengan radius 5 km dari puncak Gunung Sinabung, yaitu Desa Sukamriah, Bekerah, Simacem, Sigarang-Garang, dan Sukanalu masih dikosongkan. Edi Iriawan melaporkan dari Tanah Karo, Sumatera Utara. Ya, karena dikabarkan sejumlah keluarga masih melaporkan adanya anggota keluarga hilang, kemungkinan kembali ke desa dan menengok ladang yang Najita. Iya, ini karena memang mereka masih beraktivitas
menengok ladangnya dan kemudian baru kembali lagi ke pengungsian pada malam hari ya. Betul. Nah, saudara, kita ke informasi lain ini masih seputar gunung. Namun saudara, setelah statusnya dinaikkan menjadi waspada, ini seputar Gunung Kelut di perbatasan Kediri dan Blitar mulai mengeluarkan gas beracun. Ini berarti gunung yang terletak di Jawa Timur itu semakin aktif. Ya, semakin aktif, dan ini artinya untuk sementara warga lereng Gunung Kelut yang ada di kawasan Blitar, mereka merasa mulai khawatir dan mulai bersiap jika suatu saat diperintahkan untuk mengungsi. Gas belerang tercium kuat dari desa Sugihwaras yang terletak sekitar 2 km dari puncak Gunung Kelut. Keluarnya gas belerang menjadi pertanda aktivitas gunung kian meningkat. Dalam konsentrasi rendah, gas belerang memang tak membahayakan, namun bisa membunuh pada konsentrasi tinggi. Karenanya, warga diminta tidak mendekati kawasan bahaya 2 km dari kawah gunung. Peningkatan aktivitas Gunung Kelut tak urung membuat warga desa Sumberasri di lereng Gunung Kelut khawatir, meski yakin gunung belum akan meletus dalam waktu dekat. Mereka mulai mengemasi sejumlah barang seperti pakaian, surat berharga, dan stok bahan pangan. Itu mereka lakukan agar jika sewaktu-waktu diminta meninggalkan desa, mereka sudah siap. Surat-surat, terus baju. Itu diamankan semua ya? Sudah. Melihat. Ya takut. Kan sudah lama nggak meletus, ini kalau meletus lebih biasa. Sementara Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jawa Timur kemarin mengingatkan warga Jawa Timur agar lebih waspada terhadap ancaman letusan gunung berapi. Saat ini dari 7 gunung berapi yang ada di Jawa Timur, 5 diantaranya berstatus waspada. 5 dalam status waspada. Ya. Yang 2 normal. Gunung apa, Pak? Yang 5 itu Gunung Ijen, Gunung Raung, kemudian Gunung Kelut, Gunung Semeru, Gunung Bromo. Terkait kondisi tersebut, BPBD Jawa Timur kini mulai mendata daerah-daerah di kawasan gunung yang berstatus waspada. Sedangkan untuk antisipasi ancaman bencana letusan gunung, pihak BPBD telah menyiapkan sejumlah armada untuk pertolongan dan penanganan bencana yang disiagakan di kantor BPBD Jawa Timur di kawasan Waru, Sidoarjo. Danang Sumirat dan Eko Yudo melaporkan dari Blitar dan Sidoarjo. Ya, bicara soal Gunung Kelut Necita, soal kegempaan Gunung Kelut, Kediri, Jawa Timur ternyata terus mengalami peningkatan. Sejumlah alat perekam gempa diperbaiki dan dipantau kinerjanya mengantisipasi letusan Gunung Kelut. Sampai saat ini, pos pengamatan Gunung Kelut, Desa Sugihwaras, Ngancar, Kediri, Jawa Timur sudah memasang 5 alat seismik untuk mengukur kegempaan, 1 stasiun suhu, dan 1 alat deformasi yang berfungsi mengukur penggelembungan gunung. Sebagian besar alat tersebut bergantung pada pasokan energi matahari. Petugas pun kembali memeriksa sejumlah alat deteksi yang lokasinya hanya berjarak 3 km dari puncak Gunung Kelut. Untuk alat ini tergantung pada dari sinar matahari. Dan untuk minggu-minggu ini untuk stasiun ini terganggu oleh keadaan cuaca yang kurang bagus, makanya kita untuk itu menambah daya aki dengan menambah solar cell. Pihak pos pengamatan Gunung Kelut mewaspadai kemungkinan kembalinya terjadi letusan, sebab bila melihat data dari letusan tahun 2007 lalu, gempa tremor yang terus-menerus menandakan akan terjadinya letusan. Dari seismik atau kegempaan yang pasti sudah keluar tremor. Tremor yang menerus itu artinya sudah ada perjalanan fluida dari dalam menjelang ke letusan. Dengan terus meningkatnya kegempaan, petugas menyatakan areal 2 km dari puncak Gunung Kelut sebagai daerah berbahaya yang tak boleh dimasuki. Hari Senin hingga pukul 6 sore tercatat terjadi gempa vulkanik dangkal 52 kali, gempa vulkanik dalam 9 kali, dan gempa tektonik jauh 4 kali. Danang Sumirat melaporkan dari Kediri, Jawa Timur. Saudara, hujan deras disertai hembusan angin kencang puting beliung melanda Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Akibatnya 18 rumah milik warga rusak berat, bahkan 2 diantaranya roboh rata dengan tanah. Meski ternyata tidak ada korban jiwa, saudara, terjangan angin puting beliung ini mengakibatkan kerugian yang mencapai angka puluhan juta rupiah. Terjangan angin puting beliung saat hujan deras terjadi di Desa Ketel, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Peristiwa ini menyebabkan 18 rumah warga rusak berat. Dari belasan rumah yang rusak terkena terjangan angin kencang, 2 diantaranya hancur rata dengan tanah.
Untunglah warga sempat menyelamatkan diri keluar rumah, namun barang-barang warga tak terselamatkan karena panik untuk menyelamatkan diri. Pertama hujan, terus ada angin, jam 8 sih. Terus gimana itu ceritanya? Terus saya kan juga keluar. Terjangan angin kencang di wilayah Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah ini telah terjadi selama sepekan terakhir. Namun baru kali ini terjadi hembusan yang sangat kencang hingga merusak rumah warga yang umumnya terbuat dari kayu dan belik bambu. Saat ini sejumlah warga yang rumahnya rusak masih mengungsi di rumah tetangga dan kerabat mereka. Warga khawatir hujan deras yang terus mengguyur disertai angin kencang masih akan terjadi. Mardianto melaporkan dari Purbalingga, Jawa Tengah. Ya, saudara, sebuah rumah milik warga di Banjarharga, Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran di Jawa Barat hancur setelah tergerus oleh banjir Sungai Donan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Senin pagi, Waryo dibantu para warga membersihkan dan mengambil kayu, genteng, dan bilik bambu rumah yang masih bisa digunakan. Luapan Sungai Donan menghancurkan rumah milik keluarganya. Hujan deras yang mengguyur wilayah Pangandaran dan Ciamis sejak Minggu sore membuat sungai-sungai di wilayah Pangandaran meluap. Salah satunya terjadi pada Sungai Donan yang berada di wilayah Kecamatan Kalipucang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Tiba-tiba air datang langsung itu gempa. Rumah saya sampai roboh pondasiannya, kurang lebih 10 meter lah itu. Haryo berharap ada bantuan dermawan atau pemerintah setempat untuk membangun kembali rumahnya yang telah hancur. Eko Setiabudi melaporkan dari Pangandaran, Jawa Barat.